Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBDI dan seluruh Kupakis dan seluruh Bapak Ibu Jemaat GBDI Gloria Karangrejo Surabaya. Saya yakin pada hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat kesembuhan bagi kita yang sakit. Kita akan mendapatkan berkat pemulihan bagi kita yang lemah. Dan saya yakin juga kita akan mendapatkan terobosan-terobosan yang baru daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita menjalankan seluruh aktivitas kita pada hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ajak untuk kita sampai dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan telah kami rasakan sampai detik ini Tuhan Yesus. Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan Yesus. Dan kini tiba saatnya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu Tuhan agar firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan untuk kami menjalankan hari-hari kami. Kami rindu Tuhan, firman menjadi pelita bagi kami Tuhan Yesus. Mengokohkan kami Tuhan, memperkuat kami Tuhan Yesus. Kami mampu menjalani aktivitas kami itu karena semua dari kuasa firman-Mu saja Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul No Turning Back. No turning back, tidak kembali ke belakang. Saya ajak untuk kita sama-sama melihat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat yang ke-62 begini firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya katakan sekali lagi, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat ini, di ayat sebelumnya juga, di sana memiliki perikop dengan judul yaitu hal mengikuti Yesus. Apakah saat ini dalam kita mengikuti Yesus, kita telah menjadi seperti seorang pembajak itu? Kita selalu maju, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menoleh ke belakang, karena itu adalah sebuah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menoleh juga memiliki arti tidak sepenuh hati. Sedangkan Tuhan ingin agar kita sepenuh hati untuk mengikuti Dia, untuk kita melayani Dia. Sehingga tidak ada kata berbalik ke belakang lagi bagi kita semua. Berbalik kepada hal-hal yang lalu, berbalik kepada hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Itu tidak ada semua bagi kehidupan kita. Memang dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan itu selalu ada kendala-kendala. Seperti halnya seorang masinis, ia memegang kendali kereta api untuk mengantarkan para penumpang menuju ke tempat tujuan yang mereka tuju. Kereta itu harus tetap maju. Tidak mungkin kereta secara tiba-tiba berputar arah, berbalik, atau diam tanpa alasan. Itu tidak mungkin kereta tiba-tiba diam atau berputar balik itu. Kereta itu tetap harus maju. Masinis itu tetap harus mengemudi untuk mengantarkan penumpang-penumpangnya. Dan ketika penumpang itu sampai tujuan, maka penumpang itu akan menikmati tujuan yang mereka tuju. Lalu apa yang jadi tujuan Bapak Ibu Saudara semua? Tuhan ingin agar kita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia di Yerusalem yang baru. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan agar kita tetap fokus ke depan dan kita tidak memandang masa lalu kita tidak berbalik ke arah, kita tidak menoleh ke belakang, dan kita selalu maju, melangkah maju. Hal yang pertama yaitu kita melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan agar kita lebih dalam mengenal siapakah Tuhan kita. Kita lebih mengenal bahwa siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Setelah kita mengenal dengan dekat, kita mengetahui Tuhan Yesus dengan dekat, maka kita akan mengalami kekuatan. Kita memperoleh kekuatan.
kita memperoleh kekuatan agar kita tidak menoleh ke belakang, agar kita tidak kembali lagi ke belakang. Seperti halnya bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun mereka teringat hal-hal yang enak di Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak senang pada saat itu. Kalau saya bayangkan pada saat itu mereka tidak mengingat bahwa Tuhanlah yang membantu mereka semua keluar dari perbudakan di Mesir itu. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan bagi mereka semua untuk keluar dari bangsa Mesir. Dan ketika saudara juga telah melekat kepada Tuhan, maka pada saat itu juga saudara sudah mulai belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Lalu hal yang kedua, agar kita tetap fokus ke depan dan tidak kembali ke belakang, yaitu kita harus memiliki komitmen karena kita mengasihi Tuhan. Memiliki komitmen karena mengasihi Tuhan. Komitmen berhubungan dengan setia, bertanggung jawab kepada semua orang. Dan komitmen inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Karena dalam kita mengikuti Yesus, bukan hanya kita sekedar percaya saja, tetapi kita harus memiliki komitmen, kesungguhan dalam kita mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Kesungguhan itulah yang harus kita pegang erat. Dan ketika kesungguhan itu ada bersama-sama dengan kita, maka Yesus akan memberikan perkenanannya kepada kita semua. Dan dua hal inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita pegang erat. Harus kita pegang benar-benar dalam kita mengikuti Yesus. Kita harus tetap kuat dalam pengirangan kita kepada Tuhan. Selalu maju, jangan menoleh ke belakang, apalagi sampai berjalan mundur. Mengikuti Yesus adalah keputusan saudara semua. Tidak ada kata-kata kembali ke hal-hal yang lalu. Dan pada saat ini, mari kita bersama-sama untuk kita melangkah maju dalam pengiringan kita kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tetap Tuhan untuk selalu mengiring-Mu Tuhan Yesus dengan kesungguhan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengiring-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk melekat dengan-Mu Tuhan Yesus, mengenal lebih dalam dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk memiliki komitmen untuk kami selalu mengiring-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Seluruh aktivitas kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan agar kuasa-Mu yang melindungi kami seluruhnya Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.